Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajar Bahari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan fungsi landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Jenis landasan pendidikan berdasarkan sumber perolehannya dibagi menjadi 4, yaitu landasan religius pendidikan, yaitu asumsi yang diperoleh dari religi ataupun agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ataupun studi pendidikan. Yang kedua di sini adalah landasan filosofi pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ataupun studi pendidikan. Yang ketiga di sini adalah landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam praktek ilmu, tergolong ke dalam beberapa landasan ilmiah antara lain, yaitu landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, dan landasan historis pendidikan. Yang keempat adalah landasan yuridis ataupun hukum pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari aturan-aturan undang-undang yang berlaku menjadi titik tolak dalam praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Selanjutnya adalah sejarah dan teori-teori sosiologi. Lester F. Ward dapat dikatakan sebagai pencetus gagasan timbulnya studi baru tentang sosiologis pendidikan. Gagasan tersebut muncul dengan adanya ide tentang evolusi sosial yang realistis dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintahan. Febbriarto 1963, John Dewey 1859 sampai 1952 secara formal dikenal sebagai tokoh pertama yang melihat hubungan antara pendidikan, struktur masyarakat dari bentuk semulangan yang masih bersahaja. Lester Frank Ward adalah pencetus pertama kali lahirnya edukasional sosiologi sebagai cabang ilmu baru dalam sosiologi pada awal abad ke-20. Fokus kajian edukasional sosiologi adalah pengguna pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan itu sendiri. Di Indonesia, perhatian akan peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat dimulai sejak tahun 1900. Pelopor pendidikan pada saat itu antara lain yaitu Van Divender, R.A. Kartini, dan R. Dewi Sartika. Teori-teori sosiologi. 1. Teori struktural fungsional adalah salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories Littlejohn 1999. Yang kedua adalah teori konflik. Adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang ketiga adalah teori fenomenologi. Pendekatan ini berusaha untuk memahami makna dan peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya jumlah asumsi berlainan dengan cara mendekati perilaku orang tersebut dengan maksud untuk menemukan fakta ataupun penyebab. Yang keempat adalah teori interaksi simbol. Titik tolak berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu bersifat statis. Dalam hal ini, interaksi simbolis bagi individu di dalamnya.
Sekian, terima kasih. Saya Mer Utami akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Fikri Fajar Bahari. C. Pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. D. Perantara dan ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Perantara sosial yang berperan adalah A. Keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. B. Teman sebaya. Berkelompok sebaya memberikan banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana dapat diterima oleh orang lain. C. Sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif normal. D. Media massa. Contoh dari media massa adalah televisi, film, video game, dan industri musik. Dari contoh tersebut, sangatlah berpengaruh dalam sosialisasi anak-anak dan para remaja. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Brookhofer mengungkapkan adanya 4 pokok bahasan, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. B. Hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. C. Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Dan D. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Baiklah, saya Gracie akan melanjutkan presentasi dari Saudari Mary. Implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia dan Amerika. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu paham individualisme, paham integralistik, paham kolektivisme. 1. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Upaya pemerintah untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam hal menumbuh kembangkan Bhinneka Tunggal Ika, baik melalui kegiatan jalur sekolah, umpamanya dengan pelajaran PPKN, sejarah, perjuangan bangsa, dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan luar sekolah, perantara P4, pemasyarakatan P4, non-perantaraan. 2. Landasan sosiologis pendidikan di Amerika. Negara Amerika sangat memperhatikan pembuatan kebijakan pendidikan berdasarkan karakteristik geografis dan demografis serta faktor sejarah. Karakteristik utama sistem pendidikan Amerika Serikat yang sangat menonjol adalah desentralisasi. Amerika Serikat memiliki tujuan pendidikan secara umum, yaitu untuk mencapai kesatuan dan kebinekaan, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, untuk membantu pengembangan individu, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan untuk mempercepat kemajuan sosial. Sekian dan terima kasih.